Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu Wiwin atas perkenalan tadi. Selamat siang juga kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sharing hari ini. Jadi kita lebih sharing ya Bu Bapak gitu ya mengenai apa sih yang menjadi tantangan kita ketika kita kembali ke sekolah ya. Mungkin 2 tahun kemarin anak-anak bersekolah PJJ kalau istilahnya gitu ya online, sehingga kemampuan sosialnya menjadi, bukan kemampuannya sih, lebih ke pengalamannya. Pengalaman dalam bersosialisasi menjadi berkurang ya, jika dibandingkan kita langsung bertatap muka gitu. Mungkin masih bersosialisasi tapi lewat handphone atau chatting atau misalkan video call, tetapi rasanya berbeda gitu ya. Mungkin kualitasnya juga berbeda ketika akhirnya dia datang ke sekolah dan menghadapi teman-temannya yang mungkin wah ternyata banyak nih teman aku, wah ternyata teman aku sifatnya beda-beda ya gitu. Nah ini yang menjadi tantangan bagi anak ketika dia akhirnya kembali ke sekolah dan bagaimana nih bisa berteman atau menjalin pertemanan yang baik gitu. Jadi di hari ini saya akan sharing mengenai hal ini gitu ya. Kalau dari judulnya adalah kita akan sharing mengenai bagaimana sih encouraging children's friendship, bagaimana sih kita mendukung anak-anak untuk berteman gitu ya, membangun pertemanan dan juga bagaimana sih caranya untuk menjadi teman yang baik. Kita sendiri mungkin sudah, kita sendiri gitu ya, Bapak Ibu mungkin bisa berefleksi pada diri sendiri, rasanya 2 tahun ini juga nggak nyaman ya, ketika kita nggak bisa ketemu orang-orang, ketemu teman gitu, ketemu rekan kerja aja gitu, yang biasanya setiap hari ketemu gitu kan akhirnya berjauhan gitu, dan itu akan membuat kita juga sedikit awkward ketika kita bertemu lagi, dan itu sangat wajar ketika itu terjadi. Nah begitu juga dengan anak. Oleh karena itu kita perlu tahu nih sebenarnya apa-apa saja sih yang bisa kita kembangkan kepada anak gitu ya. Kita bantu anak untuk mengembangkan ini agar dia bisa lebih nyaman ketika bersosialisasi dengan teman-temannya dan bisa menjadi teman yang baik. Ya deh sebelum kita masuk slide ya, saya pengen dapat cerita nih. Kan udah 2 minggu nih kita masuk ya. Kalau biasanya kalau nggak salah di Bandung sih 2 minggu ini udah mulai PTMT. Apa nih reaksi anak-anak ketika PTMT? Boleh di chat Bapak Ibu semua. Reaksinya seperti apa? Happy, senang? Ada nggak sih yang misalkan dia malah tegang atau takut ketemu teman? Terus seperti apa? Boleh di sharing Bapak Ibu? Di chat ya, boleh. Nanti saya akan bacakan. Ada yang sangat excited ya, iya. Waduh, campur aduk. Campur aduknya gimana, Ibu? Senang katanya capek gitu ya. Dulu kan memang pada saat kita PJJ nggak full time ya. Sekarang udah mulai sampai sore biasanya anak-anak. Oke, sangat senang. Oke, ada lagi yang berkaitan dengan teman deh. Kira-kira apa yang mereka rasakan? Akhirnya senang bisa ketemu teman-teman lagi. Betul ya, biasanya hanya ngelihat di video saja atau nggak di kamera bisa main bola lagi. Waduh, ada yang datang sepagi mungkin untuk bisa main dulu. Wah, oke, oke, oke. Teman-temannya sangat baik. Alhamdulillah ya, Bu ya. Senang katanya bisa main sama teman-teman, happy dan lebih semangat. Betul. Itu yang dirasakan. Saya juga punya anak, Ibu. Anak saya kelas, yang pertama kelas 9 SMP, yang kedua kelas 4. Jadi mereka 2 tahun udah sekolah dan memang benar-benar excited, dan sampai anak saya yang pertama tuh bilang kemarin, aduh ternyata sekolah itu menyenangkan banget ya Bun gitu. Jadi selama ini tuh dia ngerasa ya cuma sekolah-sekolah aja gitu, karena ya cuma menghadapi tugas-tugas gitu, dan sekarang dia lebih excited karena dia harus bisa ketemu teman-temannya, bisa bersosialisasi. Poin ada geng subuh Bu, datang pagi banget supaya bisa main. Iya betul, karena sebenarnya salah satu yang bikin anak semangat sekolah adalah bertemu teman-temannya dan bermain ya. Oke, baik. Kita akan masuk ke materinya gitu ya. Oke, sebelumnya boleh next slide. Mengapa berteman menjadi penting?
Kalau kita tahu ya, berteman itu maksudnya making friends atau bersosialisasi itu penting. Jadi salah satunya adalah bagaimana ini penting untuk perkembangan sosial emosional anak. Ketika anak nggak punya banyak pengalaman bersosialisasi gitu ya dengan teman-temannya, terkadang perkembangan sosial emosional anak itu pun menjadi kurang berkembang gitu ya, karena belum banyak pengalaman yang dihadapi. Ini jadi menjadi penting bahwa berteman ini perlu untuk anak-anak alami gitu ya. Pengalaman berteman itu menjadi sesuatu yang penting untuk perkembangan sosial emosional. Karena dalam interaksi bersama temannya, misalkan bermain atau misalkan cuma hang out ngobrol-ngobrol, itu juga anak belajar berbagi keterampilan sosial gitu ya. Jadi makanya penting untuk berteman. Next slide. Salah satu caranya adalah bantu anak membangun harga diri dan kepercayaan dirinya. Jadi ketika dia dapat diterima oleh teman-temannya, punya teman, kita bisa sharing sama teman-teman, dia juga bisa membangun harga diri dan kepercayaan dirinya. Oh, saya bisa melakukan sesuatu. Atau bisa ngobrol sama teman mengenai minat yang sama gitu. Dan itu juga membangun harga diri dan kepercayaan dirinya. Berikutnya. Oke. Nah, pertemanan yang positif, yang saling mendukung, saling menyayangi, interaksi yang positif, itu akan menjadi pelindung terhadap perundungan. Jadi meminimalisir perundungan atau bullying ya, dan membantu anak mengatasinya dengan lebih baik. Ketika ada teman yang mendukung, teman-teman yang lain juga akan mendukung dia ketika dia menghadapi perundungan, ini akan menjadi kayak shield ya, proteksi bagi dia, dan dia bisa mengatasinya dengan lebih baik ketika ada temannya. Gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang penting. Berikutnya boleh langsung. Nah, ketika kita punya relasi yang kuat dengan teman, itu membuat kita bahagia di kelas atau di sekolah. Nah, ini penting sekali ya. Tadi ya, contohnya ya pengen ketemu teman nih, jadi excited ke sekolah. Udah pengen pagi-pagi datang ke sekolahnya, pengen main dulu gitu ya, ngobrol-ngobrol sebelum main masuk ke kelas gitu. Dan ini juga salah satu hal yang perlu kita, tadi dari Ibu Irma sebagai kepala sekolah bilang bahwa anak itu perlu belajar secara bahagia gitu ya. Ketika pertemanan itu ada relasi yang kuat dan saling mendukung, anak akan merasa bahagia di sekolah. Jika anak bahagia ya ketika belajar dia akan lebih mudah menyerap informasi gitu ya. Karena hatinya bahagia. Kalau kita belajar dengan bahagia kan pasti lebih mudah menyerap informasi, belajar, menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Dan ini hal yang penting. Makanya berteman itu menjadi hal yang penting ya. Nah, yang pertama, yang berikutnya adalah kenapa berteman menjadi penting? Anak itu akan belajar mengenai dirinya sendiri melalui relasi dengan teman-temannya. Dia jadi tahu, oh, aku tuh nggak nyaman ya ternyata kalau ada temen yang bosi gitu ya, yang nyuruh-nyuruh gitu ya. Oh, ternyata aku sukanya sama nih kayak teman aku, sukanya main bola gitu ya. Dia jadi tahu, oh, aku minatnya tuh ke bola. Atau aku lebih suka mainnya sama si A yang ternyata dia apa namanya ekspresif, ceria dan lain sebagainya. Jadi itu penting. Nah, berarti jadi anak tuh tahu gitu mengenai dirinya sendiri melalui relasi pertemanannya. Begitu juga dengan bagaimana dia mengetahui perasaan-perasaannya dia ketika menghadapi berbagai situasi di pertemanan gitu ya. Pas lagi berantemnya seperti apa, atau lagi excitednya main bersama, itu juga dia belajar mengenai. Berikutnya tadi ada quotes. Nah, quotes-nya ini yang paling menurut aku oke nih ya, bagus gitu. Saya lupa ini siapa yang bikin quotes ini, tapi menurut saya cukup mengena. The only way to have a friend is to be a friend. Jadi ketika kita ingin punya banyak teman, kita harus menjadi teman bagi teman kita gitu ya. Nah, makanya di hari ini kita akan sharing sepertinya apa sih yang harus dimiliki oleh anak gitu untuk bisa menjadi teman yang baik. Gitu. Jadi ini sebagai satu contoh aja gitu. Ketika kita susah, misalnya ada anak nih, memang ada beberapa anak yang mungkin lebih sulit ya berteman dengan yang lainnya gitu, dengan teman-temannya yang mungkin gampang, anaknya extrovert itu lebih mudah untuk apa namanya bergaul, senang berbicara gitu, dan teman-temannya juga memperhatikan dia gitu. Tapi ada anak-anak juga yang memang kesulitan gitu untuk akhirnya mempunyai teman gitu, dan yang bisa dia lakukan adalah salah satunya adalah bagaimana dia tahu caranya menjadi teman yang baik gitu ya. Berikutnya. Ini adalah
Ini adalah keterampilan sosial. Boleh yang tadi lagi? Nah ini, sip, oke, mohon. Balik lagi yang tadi. Nah, oke. Ya ini. Oke, terima kasih. Nah, keterampilan sosial yang dibutuhkan anak untuk menjalin pertemanan. Ini adalah keterampilan sosial yang sebenarnya sudah kita lakukan, sudah kita bantu untuk kembangkan sejak anak dari kecil gitu ya. Bagaimana dia dulunya bisa berbagi itu sharing gitu ya. Baik itu bisa berbagi mainan sama temennya, berbagi makanan, ataupun bergantian bicara gitu. Apalagi kalau anak-anak udah kelas 5, kelas 6, kadang-kadang ketika kita excited ketemu teman terus pengennya cerita gitu ya. Nah, kadang-kadang untuk salah satu keterampilan sosial yang perlu dibutuhkan adalah bagaimana dia mau menunggu gitu ya, bergantian dia untuk bercerita. Ini poin berikutnya adalah sebenarnya poin yang berbeda ya, mendengarkan, listening skill. Nah, itu salah satu keterampilan sosial yang penting. Nggak cuma anak, kita juga sebagai orang dewasa pun perlu untuk terus mengembangkan keterampilan mendengarkan ini ya. Kadang-kadang karena kita pengen didengarkan orang, kita tuh ngomong aja gitu, cerita aja. Tapi sebenarnya yang perlu dilakukan ketika kita berteman adalah kita lebih banyak mendengarkan. Nah, mendengarnya kan seperti apa? Misalnya mendengarkannya nggak cuma hanya ngedengerin ceritanya, tapi kita juga menyimak, melihat, misalkan badannya kita juga sikap badannya kita menghadapi ke dia gitu ya, kita mau dengerin, terus kita menanggapi misalnya ceritanya. Nah, itu salah satu skill sosial, keterampilan sosial yang perlu dikembangkan untuk menjalin pertemanan. Kan ada juga tuh anak-anak yang pengennya mah ngomong aja tapi nggak mau ngedengerin, dan akhirnya kan teman-temannya juga nggak nyaman ketika itu terjadi. Jadi ini pentingnya untuk mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah di sini bahwa dia perlu untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Nah, keterampilan untuk kolaborasi dan kerjasama itu juga penting. Biasanya mulai kelas 3 ya, biasanya kita sudah mulai nih guru-guru bikin PR atau tugas-tugasnya mulai kerjasama ya dalam kelompok, mengerjakan PR-nya misalkan di kelompok kecil 3-4 orang gitu, dia harus berdiskusi mengenai satu hal atau melakukan sesuatu, misalkan bikin prakarya bersama atau misalnya presentasi bareng-bareng gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu skill yang dibutuhkan, karena kalau untuk bekerjasama kita kan punya goals yang sama nih, bagaimana dia bisa kerjasama sama temennya, berbagi, mendengarkan ide-ide temannya gitu, dan ini menjadi salah satu skill yang dibutuhkan oleh anak dalam menjalin pertemanan. Kebayang kalau ini tidak kita berikan pengalaman, misalnya guru-guru nggak ngasih nih kesempatan buat anak berkolaborasi atau bekerja sama gitu ya, jadi pengalamannya minim dan akhirnya skill-skill tadi tidak terstimulasi, tidak terasah gitu, yang membuat anak akan sulit nanti ketika kedepannya nanti tantangan di SMP atau di SMA untuk nanti bekerja sama gitu ya. Jadi ini salah satu keterampilan sosial yang dibutuhkan. Berikutnya, salah satunya adalah ini empati. Ya, empati itu penting untuk terus dikembangkan pada anak. Terkadang banyak, ya saya kurang tahu ya, karena anak-anak mungkin sekarang ini ya itu karena kadang-kadang karena kebanyakan interaksinya melalui sosial media atau misalnya melalui chatting gitu, kadang-kadang di chat aja anak-anak belum nggak tahu nih batasannya sebenarnya kata-katanya itu membuat orang lain merasa nggak nyaman nggak sih gitu ya. Misalnya biasanya dengan santainya mereka misalnya chatting, dasar kamu bego misalkan gitu. Ketika ngomong bego ditulis chatting mungkin dia santai aja, tapi kan dia perlu belajar untuk ketika orang lain yang dikatain bego tadi kira-kira perasaannya apa ya gitu ya, apa yang dirasain oleh orang itu ketika dibilangin bego misalkan, atau diberikan masa gitu aja nggak bisa, apa perasaannya ketika dia ngomong gitu. Nah, ini yang perlu terus dikembangkan. Kemampuan empati ini yang kadang-kadang lupa untuk dikembangkan gitu. Sehingga anak dengan bebasnya gitu ya, sekarang bebas lah chatting dan segala macam, atau ngomongin teman, ngatain teman gitu dengan embel-embel bahwa ini kan bercanda doang. Tapi ketika bercanda itu menyakitkan orang lain kan itu udah nggak benar gitu ya, udah nggak baik. Nah, ini yang perlu, salah satu yang perlu kita kembangkan, yaitu empati kepada anak. Nah,
ini juga kalau dibilang empati itu gimana sih cara supaya anak juga bisa empati? Kita harus memberikan empati kepada anak. Jadi kalau ada quotes-nya namanya give empathy to get empathy. Jadi kita berikan. Jadi kita berusaha untuk memahami perasaan-perasaannya dia gitu ya. Ketika dia menghadapi situasi-situasi yang nyaman. Nah, itu salah satunya cara untuk bisa bantu anak untuk bisa lebih empati. Nah, berikutnya adalah bagaimana anak memahami batasan pribadi. Kadang ada anak, kalau sekarang lagi ngetren tuh love language ya Bu ya. Love language-nya yang senangnya physical touch gitu. Tapi dia nggak sadar, nggak semua orang senang misalnya dipeluk, atau nggak digabruk gitu sama temennya, atau nggak dipegang tangannya gitu kan. Berteman kadang-kadang gitu ya, nggak cewek, misalnya cewek-cewek gitu ya, pengennya dipeluk temannya gitu. Tapi dia perlu memahami ada batasannya loh gitu, nggak boleh sembarangan peluk temannya gitu. Kadang-kadang ada teman-teman mungkin yang nggak nyaman. Misalkan terus nggak boleh loh ngambil handphone teman terus kamu lihat-lihat chatnya gitu. Itu kan berarti namanya privacy violence gitu ya, nggak boleh. Jadi anak tuh perlu tahu ada yang namanya batasan pribadi. Meskipun kalian berteman, sobat banget nih gitu, tahu semua hal gitu mengenai dia, tapi kita perlu tahu ada namanya batasan pribadi. Ya selain tadi fisikal gitu ya, juga kayak tadi ya, misalkan ada mainan-mainan yang mungkin dia nggak mau di-sharing sama teman-temannya. Bukannya akhirnya, oh dia mah pelit, gitu. Nggak juga gitu. Tapi kan itu ada batasan pribadinya dia, dan kita harus, dan anak harus belajar untuk memahami itu. Ada batasan-batasan pribadi tersebut. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, sikap positif. Gitu. Jadi sikap positif ini juga penting dalam pertemanan itu. Ini perlu dikembangkan terus. Artinya ketika berteman itu jangan lihatnya dia kurangnya ini, dia nyebelinnya kalau gini segala macam gitu. Tapi kita juga perlu juga untuk mengembangkan sikap positif. Oh, dia seperti itu mungkin karena ini. Jadi ada alasan-alasan di baliknya gitu ya. Itu juga perlu untuk terus dikembangkan ya, agar pertemanan juga menjadi lebih nyaman. Nah, kemudian yang ini being polite atau misalnya manners ya, tata krama dasar itu perlu terus kita ajarkan kepada anak untuk menjalin pertemanan. Jadi ketika dia diberikan sesuatu atau dibantu sesuatu, menggunakan kata terima kasih. Ini hal yang dasar yang kayaknya sih harusnya dari kecil kita udah kasih ya. Tapi terkadang anak-anak lupa untuk melakukan ini. Jadi kita perlu untuk terus ingetin lagi gitu ya, kalau dia lupa, tadi udah dikasih ini, udah bilang makasih belum? Dan mungkin sekarang udah bisa diajarin nih anak pasti makasih. Nanti pasti udah bisa ketika kita say thank you, kita bisa cerita. Dan bisa bilang say thank you for apa gitu. Tante makasih ya tadi udah anterin aku pulang. Itu hal yang sederhana, tapi ketika kita memberi ke orang lain, itu memberikan efek yang besar. Gitu. Apalagi juga kepada teman gitu ya. Misalnya teman cuma ngebantuin bawain atau minjemin pensil gitu ya. Ih, makasih ya udah minjemin pensil. Tadi aku kesusahan nih nyari pensil aku, kamu udah baik, makasih ya udah minjemin pensil. Jadi perasaan kebayang nggak anak ketika dilakukan itu? Biasanya kalau anak saya tuh gitu, kalau misalkan dia yang kecil ya, waktu dia masih kecil, ketika dia say thank you ke orang lain tuh dia membuat dia lebih percaya diri gitu ya. Jadi dia lebih kayak yang happy gitu. Bun, tadi aku bilang terima kasih loh sama bapak itu karena tadi udah bukain pintu. Kenapa kamu senyum-senyum? Ya, aku seneng. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana ini yang bikin anak jadi nyaman, percaya diri, dan kemudian ketika itu diberikan kepada orang lain juga pasti feedbacknya sama gitu ya, reaksi nyaman gitu. Itu terima kasih. Gitu juga dengan tolong. Ketika kita minta sesuatu, bantuan, dan sebagainya, tolong penting. Dan ketika kita salah, itu juga perlu kita belajar untuk minta maaf. Dan ini yang kadang-kadang sulit ketika di anak-anak gitu ya, ketika di jalinan pertemanan gitu ya. Enggak kok, aku nggak salah gitu ya, dia yang salah gitu. Nah itu yang perlu belajar untuk minta maaf. Dan ketika minta maaf juga nggak cuma maaf atau salaman aja gitu, terus sudah aja gitu. Jadi perlu untuk belajar untuk menggali, merasakan gitu, kenapa sih aku harus minta maaf gitu. Apa yang tadi aku lakukan? Oh, berarti aku salah nih tadi misalkan melakukan sesuatu gitu ya. Misalkan nih kemarin tuh baru aja kejadian. Anak saya sama temennya gitu, ini pada sobat gitu ya. Kemudian pada saat lagi mau makan siang katanya. Makan siang kan biasanya berdoa dulu nih bareng-bareng, berdoa dulu.
Nah, pas lagi mau berdoa, salah satu temennya itu ngobrol gitu ya, ketawa-ketawa ngobrol gitu. Terus anak saya bilang, "Shh, shh, shh," gitu. Kan cuma gitu doang. "Shh, shh, shh." Tapi temennya jadi kesel, lalu kayak katanya sih cuman mencolek kupingnya anak saya, tapi maskernya jadi copot dan aku putus gitu ya. Dan itu yang bikin anak saya akhirnya nangis gitu ya, karena kaget kok responnya seperti itu. Nah setelah itu juga mungkin anak temennya tuh bingung ya, kenapa kok sampai nangis gitu. Dia juga nggak memahami apa salahnya gitu ya ketika itu. Dan di situ ketika itu terjadi, untung ada guru yang notice ada kejadian itu, akhirnya diselesaikan lah gitu ya, diajak ngobrol kenapa ini terjadi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya si anak itu minta maaf, maaf ya ke anak saya, tadi saya nggak sengaja, ternyata keras ya aku ininya coleknya ya, sebenarnya dia mau colek doang tapi ternyata keras dan bikin dia jadi kaget dan akhirnya nangis. Kemudian, nah hal-hal semacam itu yang mungkin setiap hari nih, apalagi anak-anak udah mulai ketemu dengan teman-temannya ya, yang mungkin akan mewarnai hari-hari di sekolah gitu ya. Pastinya juga guru-guru nanti akan punya, yang kemarinnya nggak ada orang di sekolah itu, nggak ada anak-anak, sekarang kembali lagi dengan berbagai macam tingkah laku anak yang luar biasa gitu, dan itu bisa jadi kayak bahan kita untuk membantu anak untuk lebih memahami gimana sih cara berteman gitu ya. Oh, kejadian ini tuh apa yang bisa kita pelajari gitu ya. Misalnya nih akhirnya si anaknya dia cerita, anak saya cerita ya, aku sedih tadi aku digituin sama anak. Terus dia masih nangis ketika cerita gitu ya. Terus kita coba untuk bantu dia untuk memahami kenapa sih dia, si temannya dia bisa melakukan tadi ya, nyolek tadi gitu. Ketika kamu bilang berhenti. Terus dia bilang, mungkin kayaknya dia kesel kayak gitu. Kesel kenapa? Iya kesel karena sebenarnya nggak enak kalau disuruh-suruh gitu, dia bilang gitu. Karena dia sebelumnya pernah cerita temannya ada yang suka nyuruh-nyuruh kayak guru gitu. Hei diam anak teman-teman diam semua gitu. Dia suka kayak gitu dan itu nggak nyaman. Nah berarti dia juga sudah belajar ya bahwa oh ada perasaan empati dia. Oh kayaknya sih ini dia marah tuh seperti ini, dan itu si proses tadi ketika ada kejadian dan kita proses itu yang membantu anak untuk terus mengembangkan keterampilan sosialnya gitu ya, mengembangkan empatinya, memahami sudut pandang yang berbeda, perasaan orang lain yang berbeda, dan gimana sih caranya membantu nggak terjadi lagi seperti itu. Jadi belajar dari, jadi satu kejadian itu bisa punya apa namanya, jadi pengalaman berharga buat anak-anak. Oke, berikutnya. Next. Nah, kita akan masuk ke bagaimana mengajarkan anak menjadi teman yang baik gitu ya. Coba kita refleksi dulu sendiri ke diri sendiri, sudahkah kita menjadi teman yang baik buat teman-teman kita? Nah, gitu. Jadi kan pasti ada nih ibu-ibu yang senang suka bersosialisasi, atau ada yang mungkin ibu-ibu yang introvert yang aku punya teman cuma satu aja udah cukup gitu ya. Ada yang pengen banyak temennya gitu. Nah, kita refleksikan saja kira-kira apa sih hal-hal penting yang harus kita bantu anak untuk bisa menjadi teman yang baik. Nah, ternyata hal yang paling penting yang pertama adalah berikan kehangatan dan hargai anak. Jadi kalau kita tahu, lingkungan sosial pertama anak adalah di rumah, ya Bapak Ibu ya. Di rumah itu pertama kali anak belajar sosialisasi, bagaimana berinteraksi, bagaimana mendapatkan kehangatan, bagaimana dia dihargai sebagai anak gitu. Nah ini akan menjadi modal dia bagaimana dia nanti berinteraksi di lingkungan sosialnya. Ketika di rumah dia banyaknya dikasihnya ancaman, misalkan gak boleh gitu nanti mama ambil handphonenya, gitu ya. Misalkan nih contohnya ya, atau ancaman-ancaman itu contohnya seperti itu, atau misalkan kayak salah satunya misalkan sering dipermalukan, masa gitu aja nggak bisa, kamu kan udah kelas 5, masa kayak gitu aja masih cengeng gitu. Itu salah satu yang kadang-kadang kita tidak sadari, tapi itu memberikan efek yang cukup signifikan kepada anak gitu, bahwa anak menjadi merasa nggak dihargai, merasa nggak berharga, merasa nggak nyaman, mungkin sedih tapi nggak dia tunjukkan gitu ya, karena mungkin dia pikir ini sehari-hari yang dilakukan di orang tuanya kepada dia, dan itu kayak hal yang biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu memberikan efek dampak kepada dia.
dan membuat dia menjadi akhirnya sulit berteman gitu. Dia mengembangkan perilaku bermasalah gitu ya, karena kurang kehangatan tadi, sering dipermalukan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu merefleksikan diri nih, di rumah tuh kita sudah bikin nyaman nggak buat ke anak gitu ya, menjadi teman yang baik nggak sih istilahnya gitu ya kepada anak, itu mau mendengarkan anak dan lain sebagainya gitu. Jadi ini karena sebagai dasar nih, ini sebagai dasar modal anak untuk nantinya berelasi kepada teman-temannya. Jadi kalau kita lihat nih, kenapa sih nih anak-anak yang bermasalah, mungkin kita lihat dulu di rumahnya dia seperti apa. Oh ternyata misalnya nggak pernah ada orang tuanya di rumah, jadi sendiri aja di rumah gitu. Jadi dia juga bingung ketika harus di lingkungan seperti apa. Soalnya pernah dapat klien kayak gitu datang, udah SMA sih sebenarnya. Tapi dia bilang, saya tuh dari TK, SD, saya sendirian di rumah. Ibu bapak saya bekerja. Jadi saya dianggap sudah bisa semua sendiri. Tapi saya merasa sedih, sepi. Saya nggak sendirian gitu. Dan akhirnya yang dia sekarang jadi permasalahan dia adalah dia nggak bisa bersosialisasi di lingkungan temannya. Gitu. Karena akhirnya dia punya persepsi bahwa aku bisa kok sendiri selama ini juga nggak apa-apa. Aku di rumah sendirian, dibiarin sendiri juga nggak apa-apa. Tapi akhirnya dia jadi nggak nyaman ketika bersosialisasi. Ada keinginannya sebenarnya untuk berinteraksi, tapi karena tidak pernah mendapatkan tadi pengalaman-pengalaman, perasaan nyaman ketika berinteraksi, dan akhirnya dia tidak mengembangkan si social skill itu. Gitu. Jadi sayang sekali gitu. Nah itu yang penting perlu kita ingat-ingat lagi nih gitu ya. Oh kayaknya di rumah juga aku perlu untuk lebih bantu anak ini untuk merasa nyaman, merasa dihargai, dan kehangatan tadi gitu ya. PDKT lagi, kalau yang rasanya udah berjarak dengan anak, kita PDKT lagi, deketin anak gitu ya, ngobrol-ngobrol lagi gitu. Karena itu menjadi hal yang esensial untuk membantu dia menjadi teman yang baik. Nah, kemudian juga selain tadi memberikan kehangatan ya, terus mengajak diskusi mengenai aturan-aturan, berkompromi, bernegosiasi, itu juga perlu dilakukan gitu ya kepada anak gitu ya. Penerapan disiplin positif itu juga jadi bantu anak menjadi lebih nyaman gitu. Oh tahu nih ada batasannya, kalau aku melakukan ini ada konsekuensinya gitu. Ketika di lingkungan sosialnya juga dia akan seperti itu. Oke, ada aturan nih, misalnya ke teman tuh nggak boleh galak, atau misalkan harus mau dengerin gitu ya, atau menunggu giliran kayak tadi contohnya gitu. Dan dia tahu aturan-aturan itu dan berusaha untuk mengikutinya gitu. Dan itu awalnya memang dia di rumah gitu ya, bagaimana dia berinteraksi di rumah. Gitu. Kemudian, nah yang kedua adalah orang tua menjadi emotional coach bagi anak. Ini udah banyak ya, term emotional coach ini udah banyak dilakukan gitu. Dan gimana sih caranya sebagai emotional coach? Awalnya sebagai emotional coach adalah kita perlu untuk lebih sadar juga dengan perasaan kita gitu ya. Kita nggak bisa nih kita membantu anak menjadi memahami emosi dirinya gitu kalau kita sendiri nggak memahami emosi kita sendiri gitu ya. Kebayang nggak ibu bapak misalnya bekerja, atau ibu yang stay at home mom yang mengurus segalanya dari awal, misalnya beres-beres rumah, masakin bekal sekarang ya gitu, terus harus antar jemput anak dan lain sebagainya, itu kan juga lelah ya, banyak banget emosi negatif mungkin yang akan muncul gitu. Nah, sebelum kita menjadi emotional coach bagi anak, kita juga perlu untuk bisa belajar meregulasi perasaan-perasaan kita tadi, gitu, meregulasi diri kita, biar ketika merespon orang lain atau merespon anak, kita bisa cukup tenang gitu dalam respon. Mungkin pada saat itu sedang banyak pekerjaan atau lagi menumpuk tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Tapi ketika kita berhadapan dengan anak, kita sudah bisa regulasi diri dan akhirnya kita bisa menunjukkan nih sikap yang baik itu seperti apa. Gitu ya. Nah, caranya menjadi emotional coach bagi anak itu yang pertama, yang paling penting adalah kita mencoba untuk memahami perasaan-perasaannya gitu ya. Perasaannya mungkin tidak menyenangkan, rasa sedihnya gitu ya, yang sebenarnya pengen masa kayak gitu aja nangis sih gitu kan sebenarnya gitu. Pas kejadian anak saya kemarin, masa gitu aja nangis sih, sebenarnya dalam hati tuh pengennya seperti itu. Cuman dia lagi belajar, anak-anak tuh lagi on the way gitu ya. On the way untuk bisa meregulasi emosi. Jadi kita bantu dia dengan apa? Dengan
coba bantu dia untuk memahami perasaan itu apa sih yang kamu rasain itu, kamu tuh marah, kesel, atau sedih. Ternyata pas digali-gali sedih gitu ya, sedih kok temannya bisa melakukan itu kepada dia dan dia tidak menyangka gitu bahwa itu dilakukan, dan itu membuat dia sedih gitu. Terus dari situ kan jadi dia bisa belajar untuk melabel nama emosinya. Kemudian ketika kita ngobrol-ngobrol, kita bisa cari kira-kira apa sih yang sebenarnya seharusnya dilakukan kalau biar nggak kayak begitu. Nah, nanti dia akan ngasih misalkan contoh, oh ya sebenarnya aku biarin aja lah dia kayak gitu, atau aku kasih taunya dengan cara yang lucu biar nggak menyinggung, misalkan disuruh berdiam tapi dalam hitungan 10 hitungan kita akan berdoa, nggak ada suara gitu, misal gitu ya. Jadi dia cari cara-cara yang lebih menyenangkan. Nah itu sebenarnya emotional culture di situ, ketika kita memahami dulu nih, membantu anak memahami perasaannya, bantu anak untuk melabel nama perasaannya, lalu apa yang menyebabkan dia merasakan itu, gitu ya. Kita validasi, lalu oh iya ya, ibu juga pernah sih ngerasain kayak gitu, sama sih pasti nggak enak ya ketika teman melakukan itu kepada kita. Jadi itu yang terus dikembangkan. Dan itu akhirnya membantu anak ketika anak sudah bisa regulasi emosi, ketika dia berteman pun dia juga tahu nih, oh caranya kalau aku lagi nggak nyaman tuh gimana yang harus aku lakukan, atau reaksi yang lebih oke itu yang mana. Nah ini perlu untuk terus dikembangkan. Yang ketiga yang tadi ya, kembangkan empati anak gitu ya, bagaimana dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oh kalau tadi kira-kira kenapa sih teman kamu dan melakukan itu, oh iya ya, aku tuh nggak suka, ternyata ada teman aku satu lagi tuh yang suka nyuruh-nyuruh, ternyata aku nggak suka kalau digituin gitu. Nah bisa jadi dia juga marah, nggak nyaman kamu susut gitu. Nah akhirnya dia juga tahu, oh iya ya benar ya, ada perasaan-perasaan itu yang mungkin orang lain rasain ketika aku melakukan sesuatu. Jadi bahwa ada ketika kita bereaksi ada respon orang lain yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Dan itu perlu untuk terus dikembangkan si empati anak ini ya. Berikutnya, sediakan lingkungan sosial yang aman bagi anak. Gitu. Salah satunya tadi kalau kita ngomongin lingkungan sosial pertama yang bagi anak adalah kan rumah ya, rumah di rumah gitu. Jadi pastikan lingkungan rumahnya aman, nyaman gitu. Ketika misalkan orang tuanya bertengkar, itu kan salah satu trigger, misalnya contohnya nih ya, contoh orang bertengkar gitu ya, kalau bisa bertengkar jangan depan anak lah gitu, karena anak tuh pasti mempersepsi banyak hal gitu dari pertengkaran, oh ibunya begini, ayahnya begini, oh mereka nanti seperti ini, jadi akhirnya mengembangkan kecemasan tertentu. Jadi kita buat lingkungan rumah yang aman dan nyaman untuknya. Begitu juga dengan lingkungan sekolah gitu ya. Kita bisa lihat nih lingkungan sekolah mana nih yang bisa mendukung pertemanan gitu ya. Ketika orang tua kan kita udah menjaga nih di rumah gitu ya. Tapi ternyata di sekolah bukan hanya teman-temannya yang misalkan mengejek atau membuat kata-kata yang merendahkan gitu ya. Misalnya kita lihat nih ternyata gurunya juga melakukan itu gitu ya. Misalkan padahal cuma bercanda gitu. Ini lihat nilainya kok cuma 50 gitu, teman-temannya ketawa. Kan itu hal yang tidak menyenangkan ya buat anak. Jadi pastikan bahwa lingkungan sekolah juga menjadi tempat yang aman bagi anak, itu berekspresi. Ketika pun dia tidak sesuai misalkan target yang ingin diharapkan ya, caranya nggak seperti itu gitu ya. Untuk misalkan pengen ngasih tahu nih bahwa sebenarnya harusnya nilainya bagus misalkan, tapi lingkungan-lingkungan yang seperti itu yang akhirnya nggak nyaman buat anak. Nah, ketika misalkan Bapak Ibu lihat nih di lingkungan sekolah, mudah-mudahan nggak terjadi ya di sekolah Bapak Ibu ya, tapi misalnya lingkungan sekolahnya ternyata bullying, ada kekerasan, terus dibiarkan itu terjadi gitu ya, kita perlu untuk bertindak. Gitu. Artinya bertindak apa? Stop bullying itu, misalnya berdiskusi dengan pihak sekolah, bagaimana mengatasinya gitu. Ataupun menemukan lingkungan-lingkungan sosial lainnya yang lebih aman bagi anak. Oke, nggak apa-apa lah di sekolah kita susah ya nih misalkan. Udah anak-anak diajakin misalnya ke lingkungan sosial yang misalnya berkaitan dengan minat-minatnya dia, misalnya ikut klub basket lah gitu, klub kegiatan yang lain, misalnya yang bikin prakarya dan lain sebagainya yang sesuai dengan minat anak. Jadi cari lingkungan-lingkungan yang lebih aman. Itu bisa salah satu cara membantu anak untuk lebih merasa nyaman, bisa bersosialisasi dengan baik.
Nah, yang berikutnya adalah bantu anak memahami percakapan dasar gitu. Karena kita pikir ini akan natural ya dia lakukan gitu ya, tapi sebenarnya perlu untuk di coaching, perlu untuk kita ajarin gitu. Oh, kalau ngobrol itu tuh harus lihat matanya loh, harus menghadap ke orangnya loh gitu. Jangan cuma ngomong sama temen tapi balik-balikan gitu kan nggak kedengeran gitu, ataupun jadi dia nggak ngerasa didengerin. Atau gimana sih caranya membuka perbicaraan, misalnya kalau ketemu sama orang baru di tempat baru, misalnya harusnya hai, nama aku ini, kamu siapa namanya, misalnya hal semacam itu yang sederhana tapi itu juga perlu kita ajarin. Oh, kalau di rumah baru kita bisa membuka pembicaraan loh ke teman, misalnya nanya-nanya, kamu dari mana, kamu sekolahnya di mana, oh aku dari sini gitu. Hal-hal itu yang bisa menjadi membantu anak untuk kalau itu terus dikembangkan, anak bisa lebih nyaman ketika lagi berteman, gitu. Mudah untuk berteman atau mencari teman. Berikutnya, nah bantu anak juga untuk berkompromi dan bernegosiasi gitu. Karena kalau dibilang ada kan sekarang ada istilahnya anak-anak zaman sekarang BFF forever atau best friend forever. Kan best friend forever itu hanya seperti mitos ya. Artinya ketika kita berteman tuh pasti ada nggak sukanya, ada berantemnya, ada nggak sama pendapatnya gitu. Nah itu yang perlu kita ajarin juga pada anak. Oh ketika itu berbeda, pendapatnya berbeda, ya gimana kita harus berkompromi dengan itu. Gitu. Kalau anak-anak kan kalau di SD udah belajar tuh PKN ya. Di PKN itu ada beberapa pelajarannya tentang itu ya. Bagaimana kita bisa kompromi dengan yang berbeda gitu ya, dengan misalkan minat yang berbeda, pendapat yang berbeda gitu. Itu yang perlu terus dikembangkan. Kompromi dan menegosiasi. Kemudian negosiasi seperti apa gitu. Jadi ketika sama teman negosiasi. Kayak misalnya contohnya nih ada kemarin tuh sempat saya cita-cita yang memang terjadi aja ya. Mau nonton bareng nih, nonton Minion 6 orang gitu teman-temannya gitu ya. Diantar sama ibunya gitu. Terus udah gitu saya udah nonton Minion, tiba-tiba salah satu temannya kita nonton ini aja Ivana ya, kalau nggak salah Ivana film horor gitu ya. Sementara tuh ada satu temannya yang memang takut gitu, dia bisa 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 nggak nyaman tidur, bisa mimpi buruk ketika nonton film-film kayak gitu. Terus akhirnya, Bang, aku nggak bisa, tapi aku nggak mau gitu ya, aku nggak mau nonton karena aku takut gitu, aku nanti nggak bisa tidur gitu. Nah setelah itu kan sebenarnya teman-teman yang pengen nih nonton gitu ya yang serem itu, tapi akhirnya karena dia ngeliat nih temannya nggak suka, masa nanti temennya nggak jadi nonton, atau misalkan kalaupun nonton di teater nanti nangis gitu ya, akhirnya ya udah deh dikompromikan, nggak usah deh, kayaknya kita nonton aja seperti yang pertama kita mau nontonnya Minion. Nah itu kan salah satu pembelajaran gitu ya, pengalaman bahwa anak-anak bisa berkompromi, bernegosiasi dengan pendapat yang berbeda atau keinginan-keinginan teman-teman yang berbeda. Berikutnya yang terakhir adalah dukung kehidupan sosial anak. Jadi kita bisa mendukung kehidupan sosial anak. Artinya kita memberikan fasilitas, memberikan pengalaman-pengalaman untuk anak bersosialisasi. Misalkan anak mau berteman sama temannya, mau main gitu ya, ini diajakin. Kasihlah waktu untuk dia bermain sama teman-temannya. Main ke rumah temannya misalkan, atau sleep over ke teman-teman yang kita sudah kenal juga ya sama orang tuanya, dan mereka juga nyaman, nggak masalah ketika anak kita menginap di rumahnya. Atau misalkan play date, atau misalkan tadi mencari organisasi ataupun komunitas-komunitas sosial yang sesuai dengan minat anak. Itu salah satu dukungan kita untuk anak biar punya banyak pengalaman dalam bersosialisasi. Mungkin ini saja, waktunya juga sudah habis sepertinya ya, jam 2, mudah-mudahan bisa mencerahkan sedikit ya gitu ya bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.